Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sadarkah Baraya bahwa karakteristik dan profil Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah profil yang sangat dilematis buat para hatersnya. Ya, tentu saja kita harus mengamini bahwa haters itu dimiliki oleh siapapun, bahkan Tuhan pun memiliki hatersnya. Cuman untuk karakter Nabi ini nampaknya ada dilema besar dari para hatersnya. Jadi buat Baraya yang lahir sebagai seorang muslim atau memutuskan untuk menjadi seorang muslim dan sebagainya, maka karakteristik Nabi Muhammad itu adalah karakteristik dengan capaian yang sangat luar biasa, tetapi itu terjadi gara-gara mendapatkan bimbingan yang terus-menerus, kemudian mendapatkan pembelaan yang terus-menerus dan perlindungan yang terus-menerus dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kalau Baraya bukan muslim atau bahkan Baraya haters terhadap Nabi Muhammad dan tentu saja tidak mengakui adanya wahyu atau kekuatan supranatural yang membantunya dalam mencapai visi dan misi kehidupannya, maka Baraya akan bingung bagaimana seseorang itu bisa mencapai capaian yang sangat luar biasa dan dengan jangkauan pengaruh yang sangat luar biasa besar seperti ini. Harus dicatat dalam konteks ini adalah bahwa untuk urusan kepemimpinan saja, maka kita tidak akan menemukan ada sosok lain yang bisa dibandingkan dengan diri Nabi Muhammad. Capaiannya, prestasinya, kekuatannya. Jadi kalau misalkan kepemimpinan itu ditakar dari modal yang dia miliki, kemudian dari pengaruh besar yang dia dapatkan, dan kemudian jangkauan pengaruhnya yang sangat luar biasa, maka kita harus akui bagaimanapun tidak ada satupun orang yang sebanding dengan Nabi Muhammad. Mengaku atau tidak, yuk kita simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Seorang sahabat Nabi dan salah satu member Islam paling awal, namanya adalah Khabbab bin Arat, itu mengalami kehidupan yang sangat tragis. Beliau adalah seorang budak dan dipekerjakan sebagai pandai besi. Ketika beliau memproklamirkan bahwa dirinya adalah seorang muslim, maka hinaan, cercaan, makian, dan kemudian kekerasan fisik itu menimpa dirinya bertubi-tubi. Kalau cuma dipukul dan ditendang sampai pingsan, itu nampaknya adalah hal yang sangat lumrah bagi dirinya. Tetapi beliau juga pernah dipakaikan baju besi hasil karya dirinya sendiri, kemudian dengan itu diseret di padang pasir yang tandus dan sangat panas. Itu kebayang pakai baju besi. Ya, seperti itulah. Dan pernah juga beliau itu dipanggang hidup-hidup sampai akhirnya bara apinya itu padam sendiri karena lelehan kulit dan lemaknya dari tubuhnya sendiri. Ini siksaan yang sangat luar biasa. Nah, siksaan demi siksaan ini pada akhirnya juga membuat Khabbab itu bertanya-tanya. Maka dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sampai kapan kita bisa mendapatkan siksaan seperti ini? Sampai kapan kita akan mengalami hal buruk seperti ini?" Kala itu Nabi Muhammad sedang selonjoran bersandar di Ka'bah, dan ketika mendengarkan keluhan dari Khabbab itu, Nabi kemudian wajahnya nampak merah, matanya nampak berkaca-kaca, kemudian mengatakan bahwa, "Khabbab, di masa lampau ada orang yang beriman yang karena keimanannya itu dia disiksa dengan cara dia dikubur hidup-hidup, badannya saja, kepalanya disisakan, kemudian kepalanya itu digergaji sampai terbelah. Dan ada orang beriman yang lain di masa lampau yang disiksa dengan cara disisirin pakai sisir besi sampai daging-dagingnya itu semuanya copot dari tulangnya. Tetapi di antara mereka berdua tidak ada satupun yang bergeser seinci pun keimanan dari hatinya, bahwa mereka tetap teguh pada apa yang dipercayainya." Jadi Khabbab, kita sadar diri saja, tetapi dalam hal ini jangan tergesa-gesa. Nanti suatu waktu nanti, dalam waktu yang dekat ini, Islam akan menang, Islam akan tersebar, dan keamanan akan menyebar di mana-mana. Sampai orang yang ada di sana melakukan perjalanan ke Hadramaut, itu dia tidak takut pada apapun karena situasi dan kondisi sudah sangat-sangat aman. Itu kata Nabi pada waktu itu. Ini kalimat demi kalimat yang sampai sejauh ini adalah salah satu yang paling menginspirasi saya dalam hal bahwa
Iya, begitulah sakitnya perjuangan, begitulah sakitnya di luar sistem, tetapi memiliki visi dan misi kehidupan. Dan yang sangat luar biasa dalam hal itu adalah ketika Nabi menceritakan tentang siksaan yang diterima oleh orang-orang beriman, artinya Nabi pun sebenarnya ada dalam kondisi di mana tidak akan ada apapun lagi yang bisa menggeser keimanannya sedikit pun terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ada sesuatu yang lebih inspiratif lagi bagi saya adalah bahwa pada waktu itu Nabi masih mengatakan bahwa dalam waktu dekat kita akan menang, dalam waktu dekat Islam akan menyebar. Saya tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa seoptimis itu ketika beliau tidak memiliki modal, tidak memiliki kawan kecuali fakir miskin yang jumlahnya sangat sedikit, tidak memiliki apapun, tapi berhadapan dengan sebuah bangsa yang sangat barbar dengan sistem yang sudah begitunya dan lain sebagainya. Saya tetap, kalau seandainya dalam konteks ini tidak ada hal-hal supranatural yang dipercaya, kalau dalam hal ini tidak ada urusan yang namanya keimanan, maka saya pikir mustahil ada orang yang bisa mengatakan hal ini. Dan luar biasanya apa, Baraya? Luar biasanya adalah Nabi mengalami kekerasan fisik, mengalami pelecehan dan lain sebagainya. Itu bukan hanya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, tetapi 13 tahun di Mekah dan kemudian 2 tahun di Madinah. 2 tahun di Madinah itu kan belum established. Saya kemarin misalkan dihujat itu sekitar 10 hari atau 2 pekan lah. Itu sakitnya luar biasa. Ini 13 tahun plus 2 tahun gitu. Dan bukan hanya hujatan, bukan hanya makian, tetapi juga ini urusan nyawa, urusan keluarga. Bahwa nyawanya bisa saja diserang, bahwa kehidupan keluarganya bisa saja diganggu selama belasan tahun. Tetapi tetap ada optimisme yang kuat seperti itu. Dalam pikiran non supranatural ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat dilematis. Makanya kalau misalkan kita mau menakar kepemimpinan seseorang, maka kita mulai dari yang paling dasar, bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki modal sama sekali, kawan-kawannya jumlahnya sangat sedikit sekali dalam konteks bahwa mereka sama sekali tidak bisa diandalkan, tetapi beliau bisa untuk menghalami segala jenis tantangan itu, berhadapan dengan segala jenis tantangan itu, teguh berdiri tanpa bergeser sedikit pun dari keimanan. Kalau misalkan Baraya mengukur bahwa Nabi juga pernah diboikot sampai tidak makan, sampai tidak diajak berbicara oleh orang satu kota. Dan pada waktu itu kita juga harus akui, Baraya, bahwa orang Arab pada waktu itu adalah salah satu bangsa paling barbar di dunia, di mana pembunuhan mudah sekali terjadi, kelaparan mudah sekali terjadi, kemudian sumber daya yang sangat sedikit diperebutkan oleh banyak orang yang saling menumpahkan darah dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat lumrah di sana. Dan Nabi luar biasanya ada di luar sistem itu. Selama berjuang tidak pernah masuk ke dalam sistem. Jadi maksudnya Nabi itu kan pernah ditawarin beberapa, yuk gabung ke dalam sistem, nanti dikasih cewek, nanti dikasih duit, dikasih apa segala rupa, tapi gabung dalam sistem kalau mau berjuang begini dan begitu, ikut dalam prinsip orang-orang jahiliyah dan sebagainya. Tapi kan Nabi tetap memilih untuk tetap ada di luar sistem. Maksudnya gini, Baraya, banyak sekali orang-orang di dunia ini yang bertanya-tanya, misalkan, kenapa sih dulu aktivis-aktivis kalau demo itu habis-habisan, kemudian menentang koruptor apa segala rupa, tapi kemudian ketika beliau masuk ke dalam sistem menjadi pejabat dan sebagainya, akhirnya ikut-ikutan juga seperti itu. Banyak orang yang bertanya seperti itu, dan pada akhirnya orang-orang yang ditanya itu mengatakan bahwa ya kita nggak mungkin lah berjuang di luar sistem. Kalau kita mau memperbaiki sistem ya kita harus masuk ke dalamnya, berjibaku di dalamnya, lumpur-lumpuran di dalamnya. Kan banyak politisi yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa hampir mustahil mengubah sebuah sistem dari luar. Tapi bayangkan, Baraya, Nabi ada di luar sistem itu selama bertahun-tahun, berhadapan dengan sistem jahiliyah yang paling mematikan dalam sejarah, dan hampir tidak memberikan pilihan kepada orang-orang yang ada di luar sistem itu. Tetap di luar, di tengah-tengah badai yang sangat mengerikan seperti itu. Dan inilah yang akhirnya menggarisbawahi tentang betapa kuat mentalitas kepemimpinan, tentang betapa apa yang beliau yakini itu benar-benar membuat dirinya tidak bergerak sedikit pun, tidak bergeming sedikit pun, bahkan ketika tantangan paling ekstrim mengenerpanya, menghadangnya.
Maka dalam hal ini saja, ini baru poin 1 level 1 ya. Baru poin 1 level 1 saya tanya, adakah tokoh dalam sejarah yang mampu bertahan dengan kekuatan sosial dan kekuatan alam yang hempasnya bulak-balik itu, tetapi dia tetap ada dalam satu tujuan yang sama sejak awal? Saya tanya Baraya, adakah tokoh dalam sejarah yang bisa menjadi seperti itu? Tapi sekali lagi itu baru level 1, karena level selanjutnya adalah karena dengan kondisi yang seperti itu pun, se-ekstrim itu pun, ternyata Nabi Muhammad bukan hanya bisa bertahan, tapi juga berhasil untuk mencapai misinya. Misinya itu apa? Misinya itu adalah mengubah, merevolusi masyarakat Arab yang demikian bobroknya dengan sistem yang paling menghancurkan itu, kemudian menjadi sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Kepemimpinan Nabi itu akhirnya terbentuk, dan kepemimpinan itu ditunjukkan dari apa? Kemampuan beliau dalam merekrut orang-orang, kemampuan beliau dalam melemahkan musuh-musuhnya, kemampuan beliau dalam membaca strategi dan lain sebagainya. Kemampuan beliau ditambah lagi dengan kemampuan dalam menciptakan generasi-generasi selanjutnya. Ini tidak banyak pemimpin yang bisa seperti ini, muncul tanpa modal, kemudian setelah meninggal sudah ada deretan orang-orang dengan generasi yang sangat gilang gemilang yang akhirnya bisa menundukkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia dan menciptakan sebuah sistem yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Generasi setelah Nabi itu adalah generasi yang mampu menghancurkan Persia dan Romawi, yang pada waktu itu adalah dua adidaya yang nyaris tak terkalahkan, kecuali perang di antara sesama mereka saja. Tapi hancur oleh sebuah sistem baru yang dibangun oleh Nabi. Dan kemampuan beliau misalkan dalam berdiplomasi dan sebagainya itu benar-benar mengerikan. Itu dalam satu dimensi kepemimpinan duniawi. Ditambah lagi dalam hal ini adalah bahwa beliau itu adalah seorang orator, bahwa beliau adalah seorang pujangga, bahwa beliau dalam hal ini adalah seorang tokoh keagamaan. Tidak ada tokoh keagamaan yang memiliki antisipasi terhadap nilai-nilai duniawi yang sebegitu besarnya seperti ini. Kebanyakan tokoh-tokoh agama, saya mohon maaf ya, tanpa mengkerdilkan orang-orang yang lain, cuman tokoh-tokoh agama biasanya pasif terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, dan bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya dikalahkan oleh faktor-faktor duniawi. Tetapi tidak dengan Nabi, ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar, dan orang-orang yang ada bersamanya bukan hanya mengakui beliau sebagai pemimpin besar, tetapi juga pemimpin spiritual. Dan bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi itu banyak orang yang rela mengorbankan dirinya dan keluarganya dan seluruh apa yang dia milikinya hanya untuk menjaga kelangsungan kehidupan Nabi. Ini lagi-lagi, adakah pemimpin yang bisa sampai sejauh ini? Pengaruhnya begitu mengakar dalam cukup kuat, termasuk juga bukan hanya mengakar tapi juga luas, bukan hanya menyangkut masalah agama tapi menyangkut masalah-masalah yang sekuler. Bahkan sampai detik ini tentang bagaimana cara Nabi makan semangka sekalipun itu masih ada catatannya dan masih dihargai. Sebegitu besarnya kekuatan pengaruh dari Nabi Muhammad. Dalam konteks itu saya tanya lagi, siapakah di antara pemimpin-pemimpin besar di dunia ini yang mendapatkan kesetiaan dari para penganutnya sampai seperti ini dan memberikan pengaruh yang bukan hanya radikal masuk ke dalam tapi juga menyebar, terdiversifikasi sedemikian luasnya seperti ini? Level yang kedua tentang pengaruhnya. Dan yang level yang ketiganya yang saya pikir juga ini tidak mungkin bisa disaingi oleh orang lain adalah jangkauan pengaruhnya yang begitu luas dan begitu lama. Bayangkan Nabi Muhammad meninggal tahun 600 sekianan, tapi sampai hari ini tahun 2024 itu pengaruhnya masih sangat kuat, pengaruhnya masih sangat besar. Nabi Muhammad sampai sejauh ini adalah orang yang namanya paling banyak dikutip dan orang yang paling banyak kata-katanya juga dikutip di seluruh dunia. Dan kalau misalkan Baraya bandingkan misalkan dengan, maaf ya sekali lagi ya, penganut agama lain, Nabi Muhammad itu punya level yang jauh lebih. Saya mohon maaf ya sekali lagi, ini mah dalam pandangan saya, tapi kalau misalkan Baraya tidak setuju silakan aja sampaikan di kolom komentar. Coba, kalau muslim berdoa, itu doanya itu sebenarnya berasal dari Nabi. Kalau muslim beribadah, itu ritualnya itu berasalnya dari Nabi. Kalau misalkan kaum muslimin itu percaya pada sesuatu, maka itu pun bersumbernya dari Nabi, otoritasnya dari situ.
Sedangkan pemuka agama yang lain kadang-kadang cuman kutipan-kutipan pendeknya yang dipakai gitu ya untuk menginspirasi gitu ya. Kemudian bagian-bagian kecil dalam kehidupannya. Nah, kalau Nabi mah itu semua doanya dari situ, ritualnya dari situ, keyakinannya dari situ, dari satu orang itu aja, gak ada yang lain gitu. Dan kemampuan jangkauan pengaruh yang sangat luar biasa ini juga kan dimulai dari Nabi. Nabi itu jangkauan pengaruhnya dimulai dari ketika beliau mendirikan sebuah negara, dan kemudian negara itu menginspirasi dan akhirnya mendirikan khilafah-khilafah yang bergantian itu, dan kemudian sampai sekarang ada lebih dari 30 negara yang semuanya terinspirasi dari sosok yang sama. Bahkan jangan yang begitulah, sosok yang kecil aja, kecil-kecilan gitu ya. Setiap pemilu banyak orang yang menang dalam pemilu itu, banyak orang yang menang dalam pilkada gara-gara mencatut nama Nabi Muhammad. Iya kan? Jadi dampaknya sebegitu besar, pengaruhnya sedemikian besar gitu. Sampai pengemis, saya mohon maaf ya, ini mah level yang receh, tapi ini memang diakui gitu. Sampai para pengemis atau pengamen jalanan kalau misalkan mau dapat omset yang lebih tinggi, ngajinya sholawatan gitu, nyanyinya sholawatan, ngamennya kan begitu. Ya itu bisa aja dia pandang sebagai sebuah penghinaan atau apa dalam beberapa perspektif gitu. Cuman maksud saya begitulah pengaruhnya Nabi Muhammad itu sampai detik ini. Nah, dengan jangkauan yang sangat luar biasa dan rentang waktu yang sangat lama, dan kemudian sangat lamanya pun masih mengakar hebat itu ada nggak tokoh dalam sejarah yang bisa seperti itu? Dan ditambah lagi kontribusi dari orang-orang yang membangun peradaban atas nama Nabi Muhammad itu juga ternyata membangun sebuah peradaban yang sangat besar. Bukan hanya untuk muslim tetapi juga non-muslim. Kita mengetahui bahwa peradaban muslim di abad pertengahan itu adalah salah satu peradaban yang paling berpengaruh, bahkan mungkin pada waktu itu adalah yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Ilmu pengetahuan yang kita ketahui sekarang, kemudian falsafah yang kita ketahui sekarang dan sebagainya, itu pondasi-pondasinya ada terselamatkan dan muncul itu di zaman kekhalifahan Islam di abad pertengahan ketika orang-orangnya masih menyanjung-nyanjung nama Nabi. Jadi dengan pengaruh yang sebegitu besar dan sangat radikal dan sangat luas itu, balik lagi pertanyaan saya, adakah orang dalam sejarah yang bisa melakukan itu sambil di zamannya pun beliau memenangi setiap pertempuran, mengalahkan setiap musuh-musuhnya, dan itu dimulai dari kemampuan tekad dan mental yang sangat besar ketika harus mengarungi dunia di luar sistem dari sebuah masyarakat yang paling barbar, paling mematikan di seluruh dunia selama belasan tahun tanpa modal dan tanpa pengikut yang signifikan. Makanya inilah yang saya sebut, kalau muslim itu begitu saja dengan mudah mengatakan karena Nabi dilindungi, karena Nabi begini dan begitu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada haters yang kemudian mencoba membandingkannya, kan pusing juga, bingung juga. Dan ini juga adalah Nabi satu-satunya bisa dikatakan dalam konteks dalam konteks spiritual yang secara deklaratif mengatakan bahwa misi saya sudah selesai dan baru setelah itu meninggal gitu. Kan kebanyakan saya mohon maaf ya, kebanyakan tokoh-tokoh itu gak sampai mengeluarkan kata-kata pamitan atau menyelesaikan tugasnya. Ini mah tugasnya udah selesai, apanya udah selesai, baru pamitan gitu. Yes, terserah. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa ini adalah karena kekuatan spiritual tertentu yang melindunginya, ya berarti Baraya beriman. Tetapi kalau Baraya tidak beriman, berarti tidak ada Tuhan, tidak ada wahyu, tidak ada apapun yang bisa menjangkau atau melindungi Nabi Muhammad. Ya berarti Baraya harus mengakui bahwa kualitas kekuatan yang seperti ini dimiliki hanya oleh orang-orang yang unggulan, dan dalam konteks ini adalah orang yang sama sekali tidak tertandingi dalam sejarah. Silahkan Baraya komen, silahkan Baraya jelaskan tentang adanya kemungkinan orang yang bisa mengimbangi atau bahkan mendekati lah kualitas prestasi Nabi Muhammad dalam hal kepemimpinan dalam sejarah. Saya terbuka aja untuk kolom diskusi, silahkan, tapi tentu saja kita terbuka tapi sehat. Tidak akan ada saling menghujat, tidak ada kebencian apa-apa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.